Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jalan Kopi Kita. Pada pagi hari ini, tanggal 12 Maret 2026, saya ingin membahas satu topik yang menurut saya cukup penting untuk saya bahas dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di channel Jalan Kopi Kita. Kenapa permasalahan tidak pernah berubah? Ternyata karena kitanya juga tidak pernah berubah. Jadi teman-temanku semuanya, seringkali kita itu menghadapi sesuatu permasalahan karena kita pun sebenarnya tidak pernah berubah dalam menyikapi permasalahan tersebut. Jadi saya ambil contoh, misalnya di saat kita menghadapi lingkungan kita kayak gitu ya, atau orang-orang di sekitar kita, mungkin kita menjadi sangat banyak kecewa, kita banyak merasa bagaimana gitu ya, karena sebenarnya kita terlalu banyak berharap kepada lingkungan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kabar baiknya, harapan itu kan hanya dipunyai oleh orang-orang yang sebenarnya berhati baik. Jadi harapan itu muncul karena diri kita itu selalu berusaha ingin mendapatkan hasil yang baik dari lingkungan kita. Berarti kan kita itu punya itikat baik, ya. Tetapi kabar buruknya, di saat kita tidak mengetahui konsep yang akan saya bahas pada pagi hari ini, itu nanti akan terlalu banyak kecewa. Dan syukur-syukurnya kalau kecewa itu segera diidentifikasi dan segera disolusikan. Tetapi seumpamanya rasa kecewa itu terus dikembang-kembangkan, itu akan sangat merugikan diri sendiri. Dan stoplah gitu ya. Jadi teman-temanku, saya kembali ke zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling sempurna di antara semua manusia? Bukankah Rasulullah itu adalah manusia yang baik, manusia yang penuh kebaikan dan contoh suri tauladan untuk seluruh manusia? Tapi bukankah juga kita menemukan bahwa Rasulullah itu ada yang tidak menyukai, ada yang membenci, ada yang sangat tidak mendukung, bahkan berusaha mati-matian untuk menjatuhkan dan membunuh beliau. Bahkan ada juga yang berusaha mensihir beliau, memfitnah beliau kayak gitu. Di situ dapat kita lihat bahwasanya Allah itu akan selalu menghadirkan orang buruk di antara orang soleh. Pun demikian, orang soleh di antara orang yang belum soleh. Jadi maka untuk di saat kita itu berurusan dengan manusia lainnya, kita hanya cukup memastikan bahwa kita itu sudah di porsi yang benar. Kita itu tidak berusaha menzolimi orang, dan kita itu tidak berharap lagi kepada orang-orang yang memang sudah terbukti secara fakta memang tidak pernah berusaha berbuat kebaikan kepada diri kita. Jadi Allah itu dengan caranya nanti akan memperlihatkan sebenarnya manusia itu seperti apa kepada kita. Ini harus kita identifikasi karena nantinya khawatirnya kita itu, apalagi ini ya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita itu perlu sesuatu yang menenangkan. Jangan sampai ada sesuatu yang akhirnya mengalihkan fokus ibadah kita menjadi akhirnya cuma terbuang sia-sia energi kita, apalagi sampai benci, apalagi sampai amit-amitnya mendendam dan lain sebagainya hanya karena urusan dunia. Dan rugi, betapa ruginya kita misalnya kita itu mempunyai perasaan yang tidak enak, terus kita nanti
menceritakan itu karena kita ingin curhat ke teman kita dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya kita itu hanya memberikan pahala kepada orang yang kita gibahin secara nggak sengaja, walaupun mungkin kita gibah itu maksudnya karena kita itu ingin curhat atau dengan ada yang mendengar gitu. Saya juga heran nih, kadang-kadang termasuk dengan diri saya sendiri masih saja kayak masih ada tingkat kepuasan di saat curhat sama manusia. Padahal apa sih gunanya curhat sama manusia? Cuman lega sesaat, toh tidak ada solusinya. Jadi untuk subscriber Jalan Kopi kita, mulai detik ini, saat ini kita harus punya resolusi di 2026 ini. Sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar berubah di saat mereka tuh tidak pernah menyadari kekurangan mereka, apalagi kesalahan mereka. Ingat, poinnya jangankan untuk menyadari kesalahan. Wong menyadari kekurangan aja sulit itu dilakukan oleh manusia, kecuali memang untuk orang-orang yang memang sudah terbuka hatinya kayak gitu. Terkadang apa ya namanya, kebijakan, kesopanan, kebaikan itu hanya di atas lisensi saja, formalitas karena tuntutan pekerjaan atau karena untuk penilaian manusia. Tetapi pada sejatinya bila dilihat dari keseharian masing-masing manusia itu, secara ikhlasnya masih jauh sekali dari hal-hal tersebut. Dari caranya memperlakukan orang lain, dari caranya berbicara kayak gitu. Maka identifikasi itu penting. Kita harus tahu betul di lingkungan kita berada itu siapa-siapa orang yang satu, kuncinya satu. Dia itu sebenarnya tahu atau tidak apa yang diminta oleh agama kita, agama Islam. Tahu atau tidak tuntunan Rasulullah SAW. Tahu di sini bukan artinya cuma menyampaikan, mengatakan, padahal pada akhirnya perbuatannya jauh dari itu. Bukan yang seperti itu. Kita harus bisa melihatnya di saat banyak orang dengan di saat dia sendirian cuman berhadapan dengan kita. Terus ketiga, dia ini sebenarnya dengan kita itu tujuannya apa? Ini yang paling sulit. Tapi nanti akan terlihat kok dari caranya berbicara, dari caranya memperlakukan kita. Dan kita harus melihat orang itu di saat dua keadaan yang paling fundamental, yaitu di saat dia mempunyai kekuasaan dan di saat kita tidak dibutuhkan olehnya, menurut versinya. Kalau di saat dia punya kekuasaan dan dia tidak membutuhkan kita, dia mampu berbuat yang berkata yang berkata yang seenaknya sendiri, berbuat yang seenaknya sendiri. Sudah fix aja. Kita cukup sudah merekam itu bahwa memang orang ini, lingkungan ini memang tidak sejalan dengan kita. Dan itu kita betul-betul harus ingat. Sehingga nanti kita bisa berhati-hati dan kita memang juga sudah menyiapkan apa-apa yang diperlukan untuk menghadapi orang seperti ini. Lingkungan yang seperti ini. Kenapa ini perlu saya bahas? Tujuannya ingat goalnya ya teman-teman. Goal dari saya membahas ini bukan untuk Anda itu saling membenci antar sesama manusia, tidak. Bukan juga agar Anda itu ngegrup gitu ya. Ngegap sana, gap sini, atau memilih-milih orang dalam pertemanan, tidak. Tetapi lebih untuk menjaga kualitas ibadah kita di keseharian kita. Anda bisa bayangkan di saat kita itu misalnya tiap hari pikiran kita, energi kita terkuras hanya karena misalnya kita udah nyaman nih, misalnya di lingkungan pekerjaan, kita dari rumah udah hawanya, suasananya lagi udah enak gitu ya, bahagia. Sampai di tempat pekerjaan misalnya ketemu rekan kerja yang kalau disapa tidak menjawab, kalau disapa melengos. Oh, kayaknya orangnya pendiam, tapi kalau sama orang lain bisa menyapa. Dengan kita aja tuh yang tidak bisa menyapa.
Itu kan kita cukup berpikir ya teman-teman ya. Akhirnya kita terbawa itu di hati. Namanya masih manusia, fitrahnya juga ada gitu ya. Pasti kan juga, ini sebenarnya orang kenapa sih dengan saya kok seperti itu? Masalahnya mau sampai kapan? Gitu ya. Sedangkan kita itu kan orang beradab, orang yang punya akhlak. Nggak mungkin kita menyampaikan itu kemana. Peristiwa yang kita alami misalnya seperti itu. Akhirnya dipendam sendiri. Akhirnya pas sholat kita teringat, pas kita ngaji kita teringat. Akhirnya kita pulang ke rumah, kita ikut merasa jengkel gitu ya, karena di tempat pekerjaan begitu. Pulang ke rumah kita dengan orang rumah, jadi suasananya tidak baik. Itu loh kenapa ini perlu saya bahas di sini. Jadi kalau tadi kembali ke topik awal, kalau Anda sudah mengidentifikasi, oh memang orang tersebut dari dulu ternyata kamusnya itu dengan saya, dengan Anda, mau saya baiknya kayak apa, dia itu pasti seperti itu. Oh dengan si A, si B, si C itu, padahal si A, si B, si C itu juga tidak baik-baik amat dengan dia, tapi dia mampu berbuat baik yang sangat amat sangat dengan orang-orang tersebut. Oh berarti memang dia memang tipenya seperti itu. Allah tidak memperuntukkan dia untuk jadi lingkungan terbaik untukmu. Dan yakinlah Allah itu memutuskan itu pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Mungkin ada kezaliman yang diperbuat olehnya yang kita itu biar tidak ikut juga di dalamnya, kayak gitu. Karena tanpa kita sadari juga kita pastinya akan mengikuti seseorang atau lingkungan yang terdekat dari kita. Contoh ya, misalnya kita itu berteman ada 4 orang kayak gitu ya. Terus yang 3 orang itu mengaji, kita pasti ingin ikut ngaji. Yang 3 orang itu lagi mengupayakan kebaikan-kebaikan untuk resolusi masa depan, kita pasti juga ikut tertantang untuk berpikir seperti itu. Tapi seumpamanya yang 3 orang itu pikirannya cuma dunia atau pikirannya cuma ambisius yang bagaimana, pasti kita juga ikut di situ. Ngibah orang, buat nggak enak dengan orang, bully orang misalnya, kita secara tidak langsung juga akan di situ. Dan kabar buruknya teman-teman, hal yang buruk itu cepat sekali menular kemana-mana. Tanpa harus berusaha menulari aja tertular. Jadi kayak virus. Tapi hal baik itu sangat sulit sekali menular ke sekitarnya. Jadi menurut saya pribadi, saya sudah berpikir masak-masak bahwa apa yang saya bahas pada pagi hari ini cukup penting. Jadi untuk teman-temanku semuanya subscriber atau yang mungkin tidak subscribe tapi pas lewat melihat VT saya pada pagi hari ini, stop dari memberikan hati untuk yang membuat luka. 1 kali mungkin tidak sengaja, 2 kali mungkin kebetulan, 3 kali mungkin qadar Allah saja, tapi 4 kali, 5 kali, 6 kali, berkali-kali, itu sudah pasti direncanakan, itu sudah pasti dipikirkan, dan itu sudah pasti memang disengaja. Maka stoplah. Bukan berarti Anda membenci, bukan berarti Anda memutus silaturahmi, tetapi serahkan semua urusan kepada Allah. Wakafa billahi syahidah, wakafa billahi wakilah. Cukuplah Allah menjadi sebaik-baiknya yang melihat semua yang terjadi kepada diri kita, dan cukuplah Allah menjadi wakil kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah tidak akan mungkin salah dalam memberikan takdir kepada manusia sesuai apa yang diusahakannya. Biarlah kita mungkin terkadang dianggap sok alim, sok suci, atau bagaimanapun. Hanya Allah yang tahu siapa yang sok alim, sok suci, atau penuh pencitraan yang sebenarnya. Hanya Allah yang tahu. Dan itu nanti akan dibuktikan di saat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka untuk teman-temanku semua, kalau ingin situasi berubah, maka ubahlah diri Anda dalam menyikapi dan merespon terhadap apa yang terjadi di lingkungan Anda.
sesuatu yang tidak baik-baik saja kepada Anda, yakinlah itu memang bukan ditakdirkan untuk berdiri di samping-samping Anda. Bukankah teman yang baik akan membawa temannya yang baik juga ke surga? Dan bukankah teman yang buruk juga akan menyeret teman-temannya ke neraka? Maka bersyukurlah atas semua yang terjadi. Bersyukurlah atas semua yang sudah ditetapkan Allah. Yang perlu Anda, saya, kita pastikan hanya satu. Tempat Anda berdiri, tempat Anda berpikir, itu sudah Anda pastikan tidak menyalahi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas Anda, penutupan adalah satu. Pungkasan dari semua pungkasan hanya satu. Jangan lagi menceritakan apapun kepada siapapun, karena rugi. Pernah kan Anda mungkin mendengar kisah di zaman sahabat Rasulullah dulu? Ada orang yang zolim dan ada orang yang tidak zolim. Dan di saat itu orang yang zolim sudah meninggal duluan. Di saat orang yang zolim sudah meninggal, maka orang yang dizolimi ini terus-menerus membuka aib orang yang zolim tadi kepada semua orang, bahkan setelah kematian orang yang zolim tadi. Akhirnya di saat sudah meninggal, maka terjadi sesuatu yang mengherankan. Orang yang zolim malah masuk ke surga, dan orang yang dizolimi malah masuk ke neraka. Maka orang yang dizolimi ini bertanya kepada malaikat, mengapa dia masuk ke neraka? Maka malaikat menyampaikan kepadanya bahwa sebenarnya memang betul orang itu zolim kepadamu, tetapi karena kamu terus-menerus menceritakan kezolimannya, maka dosamu dalam menceritakan kezolimannya itu lebih besar daripada kezoliman yang dia lakukan dan perbuat. Maka teman-teman yang mungkin dizolimi oleh manusia, Anda itu harus diam dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Kekuatan terbesar Anda adalah di atas sajadah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Tidak ada yang mencegah jika Allah memberi, dan tidak ada yang akan memberi jika Allah mencegah. Tidak ada kemuliaan atau kehinaan kecuali Allah yang memuliakan dan menghinakannya. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong dari semua urusan kita. Jadi jangan pernah menggantungkan urusanmu kepada makhluk. 1000, sejuta, bahkan seluruh seisi dunia ingin menjatuhkanmu, ingin membuat keburukan dan kemudaratan kepadamu, tidak akan pernah terjadi di saat Allah itu menolongmu. Dan seisi dunia pun akan mendukungmu atau menolongmu, tidak akan pernah tertolong jika Allah memang akan menghancurkanmu. Cukup mungkin hari ini, pagi ini, semoga banyak manfaat dari yang saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di saat kita itu tidak bisa memendam kadang amarah kita di saat kita dizolimi atau merasa terzolimi oleh orang lain. Dan semoga Allah itu menjadi sebaik-baiknya pengadil di saat yaumul hisab dan di siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.